Komunikasi organisasi. Hai, perkenalkan nama saya Yoga Sandra Monika dengan NIM 1052204041. Perkenalkan, nama saya Yogi Ardianwari dengan 105220064. Hai, perkenalkan nama saya Salana Permatasari dengan NIM 1052205052. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi dengan NIM 10522060. Cuaks. Hai, perkenalkan nama saya Putri Ramadana dengan NIM 10522060. Komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi ialah interaksi antara individu dengan individu dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan penyampaian, penerimaan, dan interpretasi pesan-pesan yang terjadi dalam konteks hubungan hierarki antara unit-unit organisasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dilakukan secara terancang dan kesinambungan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa pengertian tentang komunikasi organisasi menurut beberapa ahli. 1. Kestern I. Burnett. Komunikasi organisasi adalah proses melalui mana orang-orang dalam organisasi saling berhubungan dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Peter Little. Komunikasi organisasi adalah pertukaran pesan antara individu-individu dalam organisasi yang melibatkan pemahaman dan interpretasi pesan-pesan tersebut. Yang ketiga, Michael J. Papa. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pandangan, dan perasaan antara anggota organisasi melalui berbagai saluran komunikasi. Yang keempat, Kathleen M. Gelfin. Komunikasi organisasi adalah proses yang melibatkan pembuatan, interpretasi, dan pertukaran makna melalui simbol-simbol yang digunakan oleh anggota organisasi. Yang terakhir, yang kelima, Robert Kirchner dan Angelo Kidnichi.
Komunikasi organisasi adalah proses saling berbagi informasi, gagasan, dan perasaan antara anggota organisasi melalui sebagian untuk komunikasi seperti lisan, tulisan, dan nonverbal. Lalu ya, komunikasi dalam organisasi antara lain komunikasi formal. Komunikasi formal itu merupakan komunikasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan menggunakan saluran komunikasi resmi dalam organisasi. Komunikasi ini itu melibatkan penggunaan hierarki dan aturan yang jelas seperti memo, laporan, dan pertemuan resmi. Komunikasi informal. Komunikasi informal itu merupakan komunikasi di luar saluran resmi dan struktur hierarki dalam organisasi. Nah, komunikasi ini itu melibatkan pertemuan santai, diskusi di ruang istirahat, atau pertukaran obrolan, pertukaran informasi secara tidak resmi antar rekan kerja. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara tingkatan hierarki yang berbeda dalam organisasi. Komunikasi vertikal ini bisa berupa komunikasi dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Contohnya seperti instruksi dari manajer kepada karyawan atau laporan kinerja yang disampaikan oleh karyawan kepada atasan. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau departemen yang sejajar dalam struktur organisasi. Komunikasi horizontal ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi, dan kolaborasi antar rekan kerja dalam tim atau departemen yang sama. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau departemen yang berbeda tingkatan hierarki dalam organisasi. Komunikasi diagonal ini melibatkan tingkatan informasi dan ide antara orang-orang yang bekerja di tingkatan organisasi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi formalisasi. Komunikasi formalisasi ini adalah komunikasi yang diatur oleh prosedur dan kebijakan tertentu dalam organisasi. Komunikasi formalisasi ini melibatkan penggunaan seperti formulir, laporan, atau prosedur tertulis untuk berkomunikasi secara efisien dan efektif. Komunikasi instruksional adalah komunikasi yang digunakan untuk memberikan instruksi, arahan, atau petunjuk kepada individu atau kelompok dalam organisasi. Ini bisa berupa pelatihan, briefing, atau pengarahan dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal terjadi antara organisasi dan pihak di luar organisasi seperti pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat umum. Ini melibatkan penggunaan media publik, iklan, atau komunikasi pemasaran untuk membangun hubungan dengan pihak eksternal. Komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata dan suara untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat terjadi dalam percakapan langsung, presentasi, atau melalui telepon. Komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang melibatkan penggunaan tulisan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat berupa surat, email, laporan, atau pesan teks. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi dan niat seseorang. Komunikasi visual. Komunikasi visual yaitu komunikasi yang melibatkan penggunaan gambar, grafik, dan simbol untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini bisa
bisa berupa poster, iklan, atau presentasi visual. Komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan teknologi digital. Komunikasi ini seperti email, media sosial, atau aplikasi-aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Komunikasi ini untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan penggunaan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang lebih luas. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi, ide-ide, dan emosi antara individu-individu atau antara orang lain dengan orang lain. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang melibatkan interaksi antara anggota-anggota kelompok dalam konteks yang lebih besar. Komunikasi ini bisa terjadi dalam rapat diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. Setiap bentuk komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, dan penggunaan yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan dari komunikasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informasi. Komunikasi organisasi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa kebijakan, instruksi, perubahan, atau berita terkait dengan organisasi. Fungsi ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang diharapkan dari mereka. Koordinasi. Komunikasi organisasi juga berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan antara berbagai departemen atau unit kerja dalam organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan jadwal kerja dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini membantu memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja secara sinergis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Fungsi motivasi. Fungsi motivasi komunikasi organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi anggota organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, manajer atau pimpinan organisasi dapat menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan jelas. Mereka dapat memberikan umpan balik positif, pengakuan, dan penghargaan kepada anggota yang berprestasi, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Fungsi pengambilan keputusan. Komunikasi organisasi berperan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui komunikasi yang baik, informasi yang relevan dapat dikumpulkan, dibagikan, dan dibahas secara kolektif. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih rasional, karena semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama dan dapat berkontribusi dengan ide dan pandangan mereka. 5. Fungsi pembangunan hubungan. Komunikasi organisasi juga berfungsi untuk membangun hubungan yang baik antara anggota organisasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kooperatif. Hal ini membantu dalam membangun kepercayaan, kerjasama, dan loyalitas antara anggota organisasi.
from the mud.